Oke, selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang biaya peluang dan biaya sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu tentang literasi keuangan. Nah, literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko keterampilan agar dapat membuat keputusan efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat dipartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas salah satu cara mengatasi masalah ekonomi, kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lain. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, dan jika tidak didahulukan, kelangsungan kita dapat terancam. Nah, skala prioritas 1, 2, dan skala prioritas 3. Skala prioritas pertama, kebutuhan primer. Prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder. Prioritas 3 adalah kebutuhan tersier. Nah, prioritas pertama ada kebutuhan sekarang. Prioritas yang kedua adalah kebutuhan masa datang. Prioritas ketiga tetap ya tersier. Nah, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola keuangan. Membuat pembukuan keuangan. Kita dapat membuat pembukuan mengenai besar jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap minggu atau bulan. Kita dapat merencanakan pengeluaran yang akan kita lakukan dalam minggu atau bulan yang bersangkutan. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala, membiasakan diri menabung sejak dini. Nah, biasanya kalau pengelolaan uang itu kan yang bisa mengatur ataupun memanajemen kita. Soalnya bukan hanya diterapkan di warung ataupun misalkan di supermarket. Ke supermarket udah pasti udah jelas. Biasanya kalau yang bersifatnya pribadi dikasih udah selesai. Jarang sekali orang yang melakukan pembukuan atau misalkan berapa sih pemasukannya, pengeluarannya berapa, sisanya berapa, itu jarang biasanya. Yang jelas kita butuh saat ini, uangnya ada kita beli, kalau nggak ada berarti kan kita dinantikan. Nah, biasanya itu kelemahan di masing-masing individu ya. Jarang sekali memanage tentang keuangan. Nah, itu terkait dengan literasi keuangan. Nah, selanjutnya pembagian ilmu ekonomi. Ada ekonomi deskriptif, terus ada yang kedua teori ekonomi. Ini adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ekonomi deskriptif adalah ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasi komplikasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Nah, teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, ini terkait dengan ekonomi deskriptif. Nah, selanjutnya ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang harus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Ekonomi mikro, bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, materi ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke sistem ekonomi terapan dan sistem ekonomi
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.